Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widianto, salah satu dosen pada program studi Teknik Produksi Furnitur, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran yaitu gambar teknik yang terdiri dari 2 SKS praktikum. Pembelajaran ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment, dan pembelajaran ini dilaksanakan di dalam lab gambar teknik secara offline atau secara luring. Mata kuliah ini memiliki 12 capaian pembelajaran program studi yang terdiri dari 3 sikap, 4 pengetahuan, 3 keterampilan umum, dan 2 keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah gambar teknik ini yaitu mahasiswa mampu menghasilkan gambar kerja furnitur lengkap, mencakup komponen, assembly, proyeksi ortogonal dan isometri, gambar potongan, gambar detail, serta daftar kebutuhan bahan atau DKB atau BOM, baik dari produk yang sudah ada maupun desain baru, dalam waktu sesuai ketentuan tugas dengan tingkat ketepatan dan kelengkapan minimal 90% menggunakan standar gambar teknik furniture, dan terdiri dari 10 sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan alat gambar, membuat berbagai jenis garis sesuai fungsi, serta menyusun kepala gambar atau etiket dalam waktu 2 jam dengan ketepatan minimal 85% berdasarkan standar gambar teknik. 2. Mahasiswa mampu membuat gambar proyeksi ortogonal minimal 3 pandangan, depan, samping, atas, dari komponen furniture secara manual dalam waktu 2 jam dengan tingkat akurasi bentuk dan ukuran minimal 85%. 3. Mahasiswa mampu memberikan dimensi dan skala secara tepat pada gambar komponen furniture dalam waktu 1,5 jam sesuai standar teknik dengan tingkat kesalahan minimal 10%. 4. Mahasiswa mampu membuat gambar potongan dan arsiran komponen furniture sederhana secara manual dalam waktu 2 jam dengan tingkat ketepatan minimal 85% sesuai standar industri. 5. Mahasiswa mampu membuat gambar detail komponen furniture yang membuat informasi dimensi, toleransi, dan keterangan teknis dalam waktu 2 jam dengan kelengkapan minimal 85%. 6. Mahasiswa mampu membuat gambar proyeksi isometri dari komponen atau rakitan furniture secara manual dalam waktu 2 jam dengan tingkat akurasi minimal 85%. 7. Mahasiswa mampu membuat gambar kerja assembly atau rakitan beserta breakdown gambar komponen minimal 3 komponen dalam waktu 3 jam dengan ketepatan minimal 85%. 8. Mahasiswa mampu menyusun daftar kebutuhan bahan atau DKB atau BOM Bill of Material dari gambar kerja furniture dengan tingkat kelengkapan minimal 90% sesuai kebutuhan produksi. 9. Mahasiswa mampu membuat gambar kerja utuh produk furniture yang sudah ada, mencakup assembly, komponen, dimensi, potongan, dan DKB atau BOM dalam waktu 2 pertemuan dengan tingkat kelengkapan minimal 95%. 10. Mahasiswa mampu menyelesaikan proyek gambar kerja furniture yang baru atau bisa desain sederhana dalam waktu 2 pertemuan secara individu atau kelompok dengan kelengkapan dokumen minimal 90% sesuai standar gambar teknik furniture. Adapun deskripsi singkat mata kuliah gambar teknik ini adalah mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan menghasilkan gambar teknik furniture secara lengkap dan terstandar, meliputi
gambar komponen, assembly, proyeksi ortogonal, isometri, gambar potongan, detail, serta dokumen pendukung seperti daftar kebutuhan bahan atau DKB atau Bill of Material (BOM). Mahasiswa ditargetkan mampu mengintegrasikan keterampilan teknis tersebut untuk kebutuhan produksi maupun pengembangan desain furniture dengan tingkat ketepatan dan kelengkapan minimal 90%. Adapun bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa pada mata kuliah gambar teknik ini adalah ada 10 bahan kajian. Yang pertama, pendahuluan gambar teknik. Yaitu di sini mahasiswa akan dijelaskan apa itu gambar teknik, tujuannya apa, fungsinya apa, kemudian jenis-jenis garis dan alat gambar yang akan digunakan. Kemudian 2, proyeksi ortogonal. Di proyeksi ortogonal di sini mereka akan belajar gambar kerja menggunakan proyeksi Amerika ataupun Eropa. 3, pemberian dimensi dan skala. Setelah mereka menguasai proyeksi ortogonal, maka akan dilengkapi dengan dimensi dan skala pembesaran ataupun skala pengecilan. 4, yaitu gambar potongan dan arsiran. 5, gambar detail. Jadi untuk menunjukkan konstruksi ataupun sambungan dari produk furniture tersebut. 6, proyeksi isometri. 7, gambar kerja assembly dan breakdown gambar komponen. 8, daftar kebutuhan bahan atau DKB atau Bill of Material atau BOM. Jadi mereka selain bisa menggambar, mereka juga bisa membreakdown kebutuhan bahan dari gambar tersebut yang nantinya akan dilanjutkan ke proses produksi furniture. 9, membuat gambar kerja furniture secara utuh. Dan 10, membuat proyek gambar kerja furniture. Adapun pustaka yang digunakan dalam mata kuliah gambar teknik ini yaitu yang terdiri dari pustaka utama, kita menggunakan buku informasi gambar teknik untuk furniture, dan pustaka pendukung mulai dari pedoman gambar kerja, kemudian ada buku konstruksi perspektif. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini terdiri dari 3 dosen pengampu, yaitu saya sendiri Wahyu Widianto, kemudian 2 Bapak Bahtiar Rahmat, dan 3 Bapak Agung Ari Purwanto. Adapun penilaiannya terdiri dari beberapa aspek penilaian. Yang pertama ada sikap, aspek kedua yaitu pengetahuan, kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek keterampilan. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah gambar teknik ini terdiri dari bobot nilai perilaku dengan persentase 15%, bobot nilai tugas individu berbobot 20%, bobot nilai ujian tengah semester atau UTS berbobot 25%, bobot nilai ujian akhir semester atau UAS berbobot 40%, dan nilai akhir yaitu penjumlahan dari beberapa bobot tadi. Berikut adalah salah satu contoh video pembelajaran yang dilakukan secara offline di lab gambar teknik pada mata kuliah gambar teknik di pertemuan kedua dengan materi proyeksi ortogonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah gambar teknik ya. Ini pertemuan kedua. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa dulu. Silahkan Mas Amdin, bisa dipimpin doa. Sebelum mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai proyeksi ortogonal ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pendahuluan gambar teknik itu seperti apa ya. Nah, hari ini kita akan belajar proyeksi ortogonal. Sebelumnya, Mas Amdin, ketua kelas, hari ini teman-temannya berangkat semua, sudah di absen? Sudah Pak, berangkat semua. Oke, sip, terima kasih ya. Oke, saya ingin mereview pertemuan kemarin teman-teman. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas beberapa tentang gambar teknik ya. Sebelumnya saya ingin bertanya,
Apa toh fungsi dari gambar teknik itu sendiri? Untuk sebagai alat komunikasi. Ya, tepat sekali Mas Adit. Ya, jadi gambar teknik itu untuk komunikasi di dalam sebuah industri manufaktur, termasuk di industri furniture. Nah, itu juga dibutuhkan gambar teknik. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas macam-macam garis. Coba, ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis garis? Silahkan. Saya Pak. Oke, silahkan Mas Amdin. Untuk jenis-jenis garis itu ada garis tebal kontinu, terus garis tipis kontinu, terus ada garis tipis bebas, beserta garis tipis zigzag. Terus ada juga garis tipis titik, terus ujungnya dipertebal. Ya, terus sip. Nah, itu ya. Jadi itu adalah garis-garis, jenis-jenis garis yang digunakan dalam gambar teknik. Masing-masing jenis garis itu memiliki fungsinya. Contoh, garis putus-putus, fungsinya untuk apa? Mas Amdin, apa fungsi garis putus-putus? garis putus-putus itu untuk benda yang tidak terlihat. Nah, tepat sekali. Jadi untuk benda yang tidak terlihat. Masih ingat semua ya? Masih Pak. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal. Di proyeksi ortogonal ini memiliki tujuan mahasiswa mampu membuat proyeksi ortogonal minimal 3 pandangan. Nah, di gambar kerja ataupun sketsa rancang harus mudah untuk dipahami. Jadi gambar kerja itu yang pertama harus mudah dipahami. Karena fungsi gambar teknik itu adalah sebagai komunikasi. Kemudian gambar kerja standar dibuat dengan proyeksi ortogonal. Dengan pemilihan pandangan yang tepat, diharapkan pembaca gambar dapat membayangkan bentuk 3 dimensi beserta ukuran yang sesuai dengan maksudnya. Dan yang terakhir, proyeksi piktoral atau piktorial tidak digunakan sebagai gambar kerja utama. Nah, yang digunakan gambar kerja utama itu adalah proyeksi ortogonal. Nah, itu. Makanya sangat penting kita bisa menguasai proyeksi ortogonal ini. Nah, proyeksi ortogonal adalah proyeksi 2 dimensi yang digunakan sebagai gambar kerja atau gambar desain. Karena proyeksi ini didapatkan dengan cara memproyeksikan benda kerja dari arah tegak lurus bidang yang diproyeksikan, sehingga menghasilkan bentuk dan ukuran yang sama persis dengan aslinya. Tidak ada pemendekan ukuran atau perubahan bentuk. Nah, jadi contoh di sini ada benda kerja. Nah, di sini ada benda kerja. Di sini juga ada benda kerja. Yang pertama kita lihat yang bagian atas dulu. Nah, benda kerja bagian atas. Di sini ada benda kerja, kemudian diproyeksikan ke bidang proyeksi. Nah, bidang proyeksi. Dilihat dari sebelah kanan. Nah, dilihat dari sebelah kanan. Kalau kita lihat dari sebelah kanan, maka tampaknya tampak benda itu akan seperti pada bidang proyeksi. Nah, kita tempelkan ini. Benda ini kita tempelkan ke sini, maka tampaknya akan seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari atas sekarang teman-teman. Nah, dari atas. Kalau kita lihat dari atas, kemudian kita dorong ke benda proyeksi, maka tampilannya akan seperti pada bidang yang ada di bawah, proyeksi yang ada di bawah. Nah, kuadran 1 first quadrant ini biasa disebut dengan proyeksi Eropa. Kemudian ada trikuadran atau kuadran 3. Nah, kalau kita lihat di kuadran 3, benda kerja kita lihat sama seperti tadi, dari kanan. Nah, di depannya ada sebuah bidang proyeksi. Ada sebuah bidang proyeksi, kemudian kita lihat dari kanan. Benda itu kita tarik ke bidang. Kalau yang tadi itu kita dorong ke bidang, kalau ini kita tarik ke bidang proyeksi.
maka tampilan tampak kanan akan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita melihat dari atas, tampak atas, benda kerja kita tarik ke bidang proyeksi, maka tampilan dari tampak atasnya seperti ini. Nah, jadi berbeda ya. Kalau yang tadi first quadrant atau kuadran 1, tampak kanan maka dia berada di kiri, tampak atas berada di bawah. Ini adalah proyeksi Eropa. Kalau proyeksi kuadran 3 atau proyeksi Amerika, maka tampak kanan berada di kanan, tampak atas berada di atas. Ya, tepat sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan proyeksi ortogonal. Yang tadinya benda itu berbentuk 3 dimensi menjadi sebuah 2 dimensi dengan beberapa pandangan. Ada pandangan tampak depan, tampak samping, tampak atas atau tampak bawah. Nah, itu. Next. Yang pertama kita belajar mengenai proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika biasa disebut sudut ketiga atau juga disebut kuadran 3. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Kayak tadi. Kalau kita melihat dari tampak kanan, dia posisinya berada di kanan. Kalau kita melihat dari tampak atas, maka posisinya ada di atas. Kalau kita melihat dari kiri, maka tampaknya ada di kiri. Dari bawah ada di bawah. Nah, sama seperti ini. Ini di tengah ada sebuah benda, ya, ada sebuah benda kerja, ya. Kalau kita melihat dari tampak kanan, maka benda kita tarik ke bidang proyeksi ke kanan. Nah, ini. Maka tampak kanannya adalah seperti ini. Nah, yang diperlihatkan pada bidang proyeksi A. Nah, walaupun kelihatannya miring, tapi kalau kita lihat dari sisi A, maka dia akan kelihatan lurus. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dari sisi C, nah sisi C berarti dari sini proyeksi bidang C. Benda kerja kita tarik menempel sampai ke proyeksi C. Bidang proyeksi C. Nah, maka akan tampak pada bidang proyeksi C. Nah, miringnya yang pada A nggak kelihatan, ya, dari sisi A ini nggak kelihatan, dari sisi C akan kelihatan. Nah, kemudian yang dari sisi B, dari atas, benda kerja kita tarik ke bidang proyeksi B. Nah, maka akan kelihatan di mana garis-garis antara yang lurus dengan yang miring. Nah, ini. Nah, walaupun dia nanti karena dilihat dari atas, ya, secara tegak lurus, maka dia akan membentuk garis yang lurus seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa disebut juga proyeksi kuadran 1, kuadran pertama. Berbeda dengan Amerika. Kalau Eropa kebalikan. Ini ada sebuah benda, ini adalah tampak depannya. Berarti kalau kita melihat dari sisi kiri, maka ini tampak kiri. Nah, tampak kiri. Di sini ada sebuah benda bidang proyeksi. Kalau Eropa didorong. Nah, didorong ke bidang proyeksi. Berarti kalau kita melihat dari tampak kiri, benda didorong ke bidang proyeksinya. Di mana kalau kita lihat di sini ada sebuah garis yang tertutup, maka di sini dia garis putus-putus. Kemudian ini tampak kirinya. Kemudian ini tampak depan. Nah, tampak depan, maka kita dorong ke bidang proyeksi. Maka akan membentuk sebuah tampak depan. Tampak atas juga sama. Kita lihat dari atas, kemudian kita dorong ke bidang proyeksi yang ada di bawahnya. Maka akan terlihat tampak atas. Nah, kalau kita melihat seperti ini, maka posisi tampaknya
seperti Amerika atau tidak? Beda. Nah, beda ya. Nah, berarti beda. Ini tampak kiri berada di Kanan. tampak atas berada di Bawah. Nah, perbedaannya itu antara proyeksi Eropa maupun Amerika. Kita masuk ke latihan sekarang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah benda kerja. Nah, sebuah benda kerja berbentuk apa ini, teman-teman? L. Sisi-sisi benda kerja ini kita beri nama, teman-teman. Ini ada sisi A, B, C, D, dan E. Nah, sekarang kita coba belajar memperlihatkan benda kerja ini ke dalam sebuah proyeksi, gambar proyeksi. Nah, yang pertama kita coba membuat gambar proyeksi Amerika. Kalau dari gambar ini, ya, dari benda perspektif ini, maka yang akan tampak pada gambar kerja, kalau di sini ini adalah tampak depan, nah dari sini, maka yang akan kalian tampilkan tampak apa saja? Tampak depan, kemudian apa lagi? Tampak atas, sampai kanan atau kiri? Kanan. Iya, kanan. Nah, ini kanan, ini atas. Nah, tampak depan, atas, dan kanan. Karena yang akan menunjukkan sebuah informasi. Oke. Yang pertama kita coba membuat proyeksi Amerika dulu ya. Oke, proyeksi Amerika. Berarti tampak depan bidang apa yang tampak di situ, teman-teman? C. Kalau tampak kanan yang tampil A sama B. A sama D. D. Oke, delta ya. A dan delta. Kalau tampak atas E sama B. Iya, E dan B. Nah, oke. Oke, mungkin ada yang bisa membantu saya maju ke depan untuk menunjukkan gambar proyeksi dari benda ini. Nah, menggunakan proyeksi Amerika. Siapa? Ada yang mau mencoba? Nggak boleh, Pak. Silahkan, Mas Riza. Ya. Tampak depan. Oke. Tampak Kanan. tampak kanan, samping kanan. Oke. Nah, oke, sip. Ya, tepat sekali ya. Ini ada tampak. Tampak apa, teman-teman? Tampak depan. Ini tampak kanan. Ini tampak atas. Iya. Kita beri plus Mas Riza. Oke, ini proyeksi Amerika. Berarti tampak kanan berada di kanan, tampak atas berada di Atas. Nah, oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Mungkin. Simulasikan. Lalu proyeksi ortogonal apa yang digunakan di perusahaan furnitur, Pak? Wah, ini pertanyaan bagus juga nih. Perusahaan furnitur di Indonesia itu sangat banyak ya, teman-teman ya. Banyak perusahaan furnitur di Indonesia itu hampir semuanya ekspor. Nah, mereka membuat sebuah produk furniture itu berdasarkan keinginan buyer atau pembeli dari luar. Ada yang dari Amerika,
ada yang dari Eropa, ada yang dari Arab Saudi, kan, dari Timur Tengah, itu banyak. Contoh di perusahaan mitra kita di Semarang, ada PT Ibaku Nusantara. Itu bayarnya kebanyakan dari Amerika. Maka di sana akan lebih banyak menggunakan proyeksi Amerika. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga mitra kita masih di Semarang juga ada PT SKB Semeru Karya Buana. Itu ownernya orang Jepang. Orang Jepang. Ownernya orang Jepang. Jadi mereka lebih banyak menggunakan proyeksi Eropa. Nah, jadi antara Amerika, Eropa itu kita harus menguasai. Kenapa? Karena nantinya next time teman-teman akan magang ataupun nanti akan bekerja di industri, bisa jadi menemukan yang menggunakan Amerika, ada juga yang menggunakan Eropa. Nah, makanya di perkuliahan ini kita mempelajari dua-duanya. Jadi teman-teman harus bisa menguasai dua-duanya. Begitu. Ya. Teman-teman sudah menguasai? Sudah paham? Insyaallah bisa, Pak. Oke, insyaallah bisa ya. Oke, kita lanjutkan tugas hari ini. Nah, untuk tugas hari ini masih sama, kita akan membuat sebuah proyeksi. Ini ada sebuah benda, ya, ada sebuah benda. Di sini kira-kira berapa pandangan yang akan kita tampilkan? 3. Ada pandangan depan, samping, dan atas. Oke. Depan, samping, atas. Pandangan depan sebelah kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Tadi yang bisa mewakili bentuk benda. Ini bentuknya apa kira-kira? L. Nah, berarti kiri atau kanan? Kiri. Nah, berarti kiri. Kiri itu menjadi gambar pandangan depan atau tampak depan. Kemudian kalau yang sebelah kanan berarti tampak kanan. Atas tampak atas. Nah, itu. Oke. Silakan tugas ini bisa dikerjakan. Nanti pukul 10 bisa dikumpulkan, nanti kita koreksi bareng-bareng. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau cukup silakan bisa dikerjakan. Oke, sudah jadi teman-teman? Wah, Ya, Pak. gambarnya sudah bagus-bagus semua ini. Oke. Ya, sudah sesuai ya. Oke. Kalau sudah jadi silakan Mas Amdin bisa dikumpulkan. Nanti saya koreksi ya. Ya, sip. Nah, ini gambarnya sudah benar semua ya. Bagus-bagus ya. Oke. Oke, perkuliahan pada hari ini kita cukupkan ya. Dari awal tadi sudah kita pelajari bersama proyeksi ortogonal ya. Proyeksi ortogonal ada 2, apa saja teman-teman? Proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Pandangan yang bisa kita tampilkan di sebuah gambar kerja itu paling tidak kita bisa menampilkan ada 3 tampak. Apa saja teman-teman? Tampak depan, tampak atas, tampak samping. Nah, tampak depan, tampak samping, dan tampak atas. Oke. Besok kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan belajar dimensi. Nah, tadi kita sudah belajar proyeksi ortogonal Eropa Amerika. Besok kita menambahkan dimensi. Nah, jadi yang sudah teman-teman buat di sini ya, gambar tampaknya, kemudian kita tambahkan dimensinya. Aturan-aturan di gambar teknik dalam pemberian dimensi itu ada aturannya. Jadi tidak sembarangan asal memberikan dimensi, gitu ya. Oke. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.